Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mengenal tentang apa itu Merdeka Belajar. Ini menjadi salah satu topik di dalam pembahasan untuk PMM. Apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Nah, menurut konsep dari Ki Hajar Dewantara adalah Merdeka Belajar ini dimaknai memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Jadi merdeka manusia ya dari segala aspek kehidupan ya baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Mengapa harus merdeka belajar? Ya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan akhir dari merdeka belajar adalah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kaitan dengan budi pekerti, ya konsep dari Merdeka Belajar ini bahwa pengembangan budi pekerti itu dimaknai bahwa pendidikan ini tidak hanya semata hanya mengajar intelektual. Jadi tidak hanya Bapak Ibu membimbing secara intelektual semata ya, tetapi juga harus meliputi 3 hal, yaitu kognitif, cipta, afektif, rasa, dan psikomotor, yaitu karsa. Jadi cipta, rasa, dan karsa ini adalah pengembangan dari budi pekerti. Perhatikan bahwa cipta di sini seakan-akan kalau kita lihat dalam taksonomi Bloom ini sudah pada level tertinggi. Jadi kognitif di sini tidak hanya sekedar mengetahui, mengingat, mempraktekkan atau menganalisis, tapi ini sudah tahapan paling tinggi yaitu menciptakan. Nah, jadi pengembangan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara ini sudah lebih tinggi levelnya, yaitu pada tahapan cipta. Nah, kemudian kalau kita lihat di PMM begitu di video di situ dijelaskan ya bahwa kejujuran itu menjadi salah satu poin penting ya. Jadi tidak hanya bagaimana siswa itu ditanamkan dalam intelektual semata, tapi juga kejujuran ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian dikenal juga adanya Tripusat Pendidikan ya, bahwa pendidikan ini tanggung jawabnya tidak hanya berpusat pada satu titik pusat semata, tapi juga harus melibatkan ketiga titik pusat tersebut yang saling berkaitan. Jadi keluarga, masyarakat, sekolah. Jadi tidak hanya bertumbuh di satu titik, keluarga saja, sekolah saja, atau masyarakat saja, tapi meliputi ketiga-tiganya. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara tentang kepemimpinan guru dikenal dengan 3 kata, 3 kalimat ya, Engarso Suntolodo, yang artinya ketika seorang guru itu di depan, ya dia harus bisa menjadi teladan. Misalnya guru tersebut mendapatkan amanah untuk menjadi kepala perpustakaan, maka dia juga harus bisa menjadi teladan ya terhadap guru-guru yang lain. Dia harus bisa mengelola perpustakaan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya diamanai guru tadi menjadi kepala sekolah, ya tentu saja dia harus menjadi teladan ya buat bapak ibu guru yang lain. Itu makna dari Engarso Suntolodo. Kemudian Ing Madya Mangan Karso ini dimaknai bahwa di tengah ya ini membangun semangat. Jadi meskipun dia tidak menjadi pemimpin, ya dia posisinya di tengah-tengah, dia tidak menjadi anggota, misalnya menjadi pengurus, ya, namun tidak menjadi ketua begitu ya. Ini dia harus bisa membangun semangat, ya, membangun semangat untuk pemimpinnya dan juga ini memberi semangat kepada yang ada di bawahnya. Kemudian semboyan yang berikutnya, dan ini menjadi semboyan dari pendidikan nasional kita, yaitu Tuturi Handayani. Ini artinya dari belakang memberikan dorongan. Jadi misalnya ketika dia posisinya sakit atau posisinya dia tidak bisa bergerak ya, dia tetap harus memberikan motivasi, harus memberikan dorongan kepada bapak ibu guru yang lain. Jadi memberikan dorongan, jadi tidak ibaratnya ini mematahkan semangat ya
buat guru-guru yang ingin berkarya. Jadi ketika misalnya dia posisinya tidak bisa berkarya misalnya, kemudian dia melihat masih ada Bapak Ibu guru yang masih muda, maka dia juga memberikan dorongan. Ini makna dari Tutwuri Handayani. Konsep yang berikutnya terkait merdeka belajar, ada istilah sistem Among. Di sini bahwa guru mendidik, ya, guru di sini mendidik dalam arti menuntun, ya. Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan memperhatikan sekelilingnya. Jadi kodrat alam yang ada di siswa tadi ini dituntun. Ya, siapa yang menuntun adalah Bapak Ibu guru. Nah, tentu saja dengan memperhatikan sekelilingnya. Jadi disesuaikan dengan zamannya begitu. Di zamannya apa? Nah, ini disesuaikan, ya, pembelajaran tersebut. Nah, kesimpulan dari Merdeka Belajar ini bahwa Merdeka Belajar yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, bahwa Merdeka Belajar ini mengusung konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian arti mendidik, ya, arti mendidik di sini artinya dia menuntun siswa berkembang sesuai dengan kodrat alam, yaitu bakat dan minatnya seluas mungkin. Nah, tentu saja harus selaras dengan sekelilingnya. Jadi disesuaikan dengan zamannya ketika siswa itu ada. Nah, ini menjadi konsep Merdeka Belajar yang dikenal dengan sistem Among. Kemudian dikenal pula tentang Tripusat Pendidikan, ya, bahwa pendidikan itu harus terintegrasi antara keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kemudian pendidikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya mengejar intelektual semata, namun juga budi pekerti yang luhur. Ini menjadi tuntutan, menjadi acuan dari Merdeka Belajar. Kemudian yang berikutnya bahwa guru adalah ujung tombak perubahan, ya, baik ketika berada di depan posisinya, di tengah ataupun di belakang perubahan itu sendiri. Dan yang terakhir bahwa tujuan akhir Merdeka Belajar adalah keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ini adalah tujuan akhir dari Merdeka Belajar. Itu adalah bagaimana siswa ini bisa selamat, ya, dan juga bisa bahagia. Jadi ketika dia belajar, dia merasa nyaman, tidak merasa tertekan, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Salam dan bahagia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.